Kalau kita coba lihat data jumlah investor pasar modal di Indonesia, ternyata dalam waktu 2 tahun terakhir sudah meningkat hampir 2 kali lipat, dari 6,1 juta di bulan Agustus tahun 2021 menjadi 11,5 juta di bulan Agustus tahun 2023. Dengan rata-rata kenaikan sebanyak 283.000 investor baru setiap bulannya. Tahun 2024 saat ini masih di bulan Januari. Saya yakin cukup banyak dari teman-teman yang juga punya resolusi mulai belajar investasi saham nih. Ngomongin soal profit dan loss di saham itu satu hal, tapi yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana caranya bisa profit konsisten dan tetap waras di pasar saham dalam jangka panjang. Karena menurut saya percuma kalau profitnya cuma satu kali gede aja di awal tapi langsung pensiun dari saham, atau lanjut tapi nggak konsisten profitnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, berbekal pengalaman lebih dari 5 tahun di pasar saham, di video kali ini, saya mau share 5 tips dan mindset yang benar supaya bisa cuan konsisten dan tetap waras di pasar saham. Seperti apa? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Tips yang pertama adalah pahami dulu profil resiko masing-masing. Profil resiko adalah tingkat toleransi terhadap resiko. Ada orang-orang yang profil resikonya rendah, sedang, atau yang profil resikonya tinggi. Nah, profil resiko ini biasa banyak dipengaruhi juga nih sama fase-fase dalam kehidupan. Kalau misalnya teman-teman masih melajang dan hidupnya mungkin masih dengan orang tua, maka bisa banget nih lebih agresif ngambil resiko di saham dibandingkan mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga, punya tanggungan, atau sudah masuk dalam usia pensiun. Buat lebih detailnya lagi, bisa googling aja, cek profil resiko investasi. Banyak nih yang buat tes gratisnya. Nah, ini jadi hal yang penting banget ya. Jangan sampai kalian yang punya profil resiko rendah, kalap masukin duit 100% uang kalian nih ke pasar saham yang punya kategori resiko tinggi. Lama-lama nanti bisa nggak waras di pasar saham. Tips kedua yang perlu dipunya yaitu tujuan investasi. Nah, tujuan investasi ini bisa macam-macam, seperti contohnya persiapan menikah, beli rumah, dana pendidikan, dana pensiun, dan sebagainya. Nah, idealnya tentukan dulu nih tujuan dan jangka waktu investasi dari teman-teman. Ini tujuannya buat menghindari ketika saat butuh duitnya, nggak ada nih kejadian ternyata masih posisinya floating loss karena kurang lama hold sahamnya. Tips ketiga yang wajib banget juga adalah lakukan riset sebelum beli saham. Kalian boleh coba pakai analisa teknikal atau analisa fundamental. Kalau saya pribadi sih 95% pakai analisa fundamental ya. Karena sambil kerja kantoran juga, jadi nggak bisa juga nih mantengin monitor terus buat trading pakai analisa teknikal. Dan juga saya pribadi, time frame investasi saya itu tergolong yang cukup panjang. Sekali beli saham bisa buat di hold 2-3 tahun. Jangan cuma ngandelin news atau pom-pom saham kayak gini doang ya. Informasinya mungkin nggak salah, tapi kalau udah muncul di media, percayalah kalau kalian udah terlambat buat koleksinya. Tips keempat, mungkin teman-teman boleh coba pertimbangkan nih buat investasinya jangka panjang. Time frame investasi yang lebih panjang terbukti ngurangi resiko loss di pasar saham. Kita coba ambil contoh saham BBCA. Misalnya kalian beli di harga termahal sekalipun ya saat sebelum pandemi kemarin. Kalau nggak panik jual pas turun dan tetap hold hingga saat ini, terbukti nih, sudah balik gain lagi, bahkan mencapai 40% gainnya. Nah, buat bisa begini, rasanya cukup gampang kok. Di sini kalian cuma perlu riset dan yakin dulu nih analisa mandirinya, supaya tetap nggak panik kalau dalam jangka pendek harga sahamnya mungkin bisa turun lebih dalam dulu. Tips kelima adalah lakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi investasi dengan membagi investasi kita ke dalam beberapa instrumen atau sektor yang berbeda. Tentunya tujuan akhirnya buat ngurangin resiko loss. Sepede-pedenya kita di satu saham, nggak ada yang menjamin nih, besok bisa tiba-tiba kena kasus atau kena force majeure yang bikin perusahaan mungkin jadi bangkrut. Dan kalau perusahaannya udah bangkrut, otomatis ya sahamnya juga wassalam. Terjun bebas dan nggak bakal naik lagi. Kalau teman-teman mau coba belajar contoh kasusnya, kalian boleh pelajarin kasus sahamnya Sril ya. Jadi, saat investasi saham, koleksilah beberapa saham, jangan cuma satu. Boleh dicampur 2-3 saham blue chip resiko rendah, contohnya BBCA, dan 2-3 saham second liner yang punya resiko lebih tinggi, tapi punya potensi gainnya juga lebih besar. Buat total diversifikasinya, bisa cukup di kisaran 5-10 saham di satu portofolio. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik juga nih dalemin investasi saham dengan metode analisa fundamental, boleh banget cek video-video saya yang lain ya.
Karena di sana, saya banyak share nih langkah-langkah biasanya gimana cara saya nganalisa fundamental saham. Oke, itu tadi sharing 5 tips cuan konsisten dan tetap waras di pasar saham versi saya. Ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.